Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan tema rajin belajar. Berikut adalah nama anggota kelompok 1. Yang pertama saya, Musfirah Sudah dengan NIM 132, dan rekan saya Ustazah Mutiara Azahroh dengan NIM 142, Putri Eka dengan NIM 153, dan Amalia Kariskia dengan NIM 154. Baik, ini adalah poster yang telah kami buat yang bertemakan rajin dengan slogan rajin belajar menuju pintu kesuksesan. Nah, di sini ada beberapa poin kunci sukses. Yang pertama adalah rajin sekolah, rajin belajar, rajin mengerjakan PR, dan rajin membaca. Nah, apa itu pengertian rajin? Nah, di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengertian rajin. Rajin adalah suatu perilaku giat yang mengarah kepada suatu tujuan yang umum. Rajin digambarkan sebagai hubungan antara upaya dengan hasil nyata melalui kegiatan kerja yang sebenarnya. Lawan kata dari rajin adalah malas. Malas adalah salah satu penyakit yang sering menghinggapi diri manusia. Selanjutnya adalah pengertian rajin belajar. Rajin belajar adalah rangkaian kegiatan yang didukung oleh rangkaian aktivitas, kreativitas, dan produktivitas yang tinggi sehingga menghasilkan suatu tujuan secara optimal. Misalnya, rajin membaca buku, rajin menghafalkan buku, rajin menulis buku, berdiskusi, bekerja kelompok, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara menjadi orang yang rajin belajar. Yang pertama, menghormati orang tua dan guru. Menghormati orang tua dan guru merupakan upaya untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua, memiliki tujuan dan motivasi yang kuat untuk sukses. Agar siswa dapat sukses dalam belajar, harus memiliki motivasi yang kuat untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Yang ketiga, rajin beribadah dan berbanyak sholawat. Siswa yang rajin dalam beribadah dan berbanyak sholawat memiliki ikatan batin yang kuat dengan Allah SWT. Yang keempat, kenali gaya belajar, yaitu menentukan gaya belajar yang kita sukai atau nyaman. Selanjutnya, yang kelima, fokus pada satu target belajar, yaitu mengalokasikan waktu belajar untuk setiap mata pelajaran. Yang keenam, membuat jadwal belajar. Buatlah jadwal belajar yang teratur dan jelas sehingga dapat memberikan semangat belajar. Yang ketujuh, media yang tepat. Menggunakan media belajar yang nyaman dan sesuai dengan gaya belajar. Yang terakhir, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Tubuh yang sehat dan bugar memungkinkan siswa untuk berkonsentrasi dan semangat dalam belajar. Di sini, manfaat rajin belajar sendiri yaitu yang pertama, mudah meraih cita-cita. Setiap orang pasti memiliki cita-cita yang dia inginkan. Tentu, dalam meraih cita-cita, kita harus rajin dalam belajar, rajin dalam bersekolah. Dengan kita meraih cita-cita yang kita inginkan, kita dapat membuat orang tua kita dan orang-orang di sekitar kita bangga akan keberhasilan kita. Demi mewujudnya cita-cita itu, maka hal yang penting yang kita lakukan yaitu rajin dalam belajar. Dan yang kedua yaitu menjadi juara kelas. Menjadi juara atau bintang di kelas adalah keinginan setiap peserta didik atau setiap siswa. Dengan kita menjadi juara kelas, kita dapat membahagiakan kedua orang tua kita. Tentu mendapatkan juara bukan perkara yang sangat mudah. Kita harus ekstra rajin belajar agar menjadi juara atau bintang kelas. Yang ketiga yaitu semakin pintar dan menambah wawasan. Tentu manfaat dari rajin belajar yang satu ini sangat penting karena dengan rajin belajar kita semakin pintar dan semakin menambah wawasan yang ada. Dengan rajin belajar, kita dapat membantu teman-teman kita yang kurang dalam mengerti materi tersebut. Kita dapat memberitahu mereka dan kita dapat mengajari mereka agar mereka juga pintar dan wawasan mereka juga bertambah. Yang terakhir yaitu mudah masuk
ke sekolah favorit yang kita inginkan. Di sini masuk ke sekolah favorit yang kita inginkan merupakan idaman setiap peserta didik. Orang tua dapat menjadi bangga dengan kita dapat masuk ke sekolah favorit yang kita inginkan dan kedua orang tua kita inginkan. Kunci utama adalah kita harus rajin dalam belajar agar apa yang kita inginkan dapat tercapai. Dengan masuk ke sekolah favorit tentu membuat orang tua kita bangga dan kita dapat membahagiakan kedua orang tua kita. Selanjutnya yaitu penyebab sikap malas rajin belajar. Sikap malas seringkali muncul saat kita sedang belajar. Penyebab dari sikap malas ini yang pertama yaitu kecanduan bermain game atau bermain gadget. Saat ini gadget sangat digemari di kalangan siswa atau kalangan remaja maupun di kalangan anak-anak. Gadget selalu memunculkan aplikasi-aplikasi terbaru sehingga membuat siswa menyukainya dan muncul rasa malas ketika kita sudah bermain gadget. Apalagi saat ini pandemi, siswa dituntut untuk menggunakan gadget sebagai media untuk belajar. Namun, jika tidak ada pembatasan dan tidak ada larangan tertentu dari orang tua, maka kita sebagai peserta didik dapat kecanduan dan menjadikan gadget sebagai fokus utama saat ini. Yang kedua yaitu tidak menyukai pelajaran yang dibawakan. Tidak semua pelajaran peserta didik suka, namun ada beberapa siswa yang tidak menyukai pelajaran tertentu. Hal ini wajar bagi setiap peserta didik, namun kewajaran ini jangan kita pelihara, kita harus lawan agar pelajaran yang tidak kita sukai dapat pelan-pelan kita sukai dan kita pelajari. Yang ketiga yaitu kurangnya motivasi belajar siswa. Kurangnya motivasi belajar siswa membuat siswa menjadi malas dalam belajar karena siswa tidak memiliki motivasi tertentu. Motivasi sendiri yaitu proses dalam menjelaskan intensitas atau ketekunan individu dalam mencapai tujuannya. Motivasi belajar ini merupakan hal yang sangat penting bagi siswa dalam meningkatkan belajar siswa. Yang terakhir yaitu pergaulan atau teman. Salah satu yang menyebabkan siswa malas belajar yaitu tentang pergaulan. Jika kita bergaul dengan teman yang suka belajar dan rajin dalam belajar atau mengerjakan apapun, maka kita atau siswa juga akan terpengaruh dan mereka ikut belajar, ikut membaca, dan lain sebagainya. Jika kita bergaul atau berteman kepada orang yang kurang dalam pembelajaran atau orang yang hanya suka bermain gadget seperti yang tadi, maka kita akan terpengaruh ke dalam pergaulan tersebut. Hal ini tidak baik dan menyebabkan kita menjadi malas belajar. Maka penting bagi kita dalam memilih teman agar tidak berdampak buruk bagi siswa atau peserta didik kita. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga penyuluhan yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan semoga kita dapat terus menjalankan belajar dan rajin belajar agar kita menjadi siswa atau menjadi manusia yang berguna. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.